Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai masuk ke bakteriologi. Pertama kita akan membahas morfologi dan struktur bakteri. Pada bagian ini kita akan melihat beberapa contoh spesies bakteri di bidang kesehatan sebagai patogen ya atau penyebab penyakit pada manusia berdasarkan bentuk dan gramnya. Nah, kita lihat gram positif kokus. Berarti bentuknya bulat ya, tapi gram positif. Nah, kita lihat ada genus Staphylococcus, Enterococcus, Streptococcus. Kemudian kita lihat gram positif, tetapi bentuknya basil atau batang. Kita lihat contohnya ada Bacillus, misalnya Bacillus anthrax ya. Kemudian Corynebacterium diphtheri, kemudian Propionibacterium acnes. Oke, kemudian kita lihat contoh yang lain, misalnya gram negatif tapi bentuknya kokus. Nah, kita lihat ada Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis. Kemudian kita lihat gram negatif tapi bentuknya batang. Oke, bentuknya batang. Sebagai contoh, ini ada Escherichia coli ya. Kemudian ada Klebsiella, ada Proteus, ada Salmonella, ya ada Shigella. Oke, nah ini contoh bakteri-bakteri yang penting di bidang kesehatan. Masih banyak lagi. Kita lihat selanjutnya. Pada bagian ini kita akan melihat bentuk bakteri yang telah kita pelajari. Di antaranya ada bentuk spirochet. Contoh spesiesnya ada genus Borrelia, Leptospira, dan Treponema. Nah, kita lihat contoh yang lebih jelas ya mengenai bentuk bakteri. Tapi kita contohkan pada kasus klinis, kita lihat aslinya bentuk bakterinya. Nah, ini kita lihat yang bentuk kokus. Oke, bentuk kokus. Ini ada susunan Diplococcus ya. Sebenarnya ini termasuk ke dalam Streptococcus pneumonia. Jadi kalau Streptococcus itu susunannya berantai ya. Tetapi kebanyakan memang susunannya dua-dua gitu. Ada yang kita perhatikan di sini di sketsa, ada yang satu ya, bisa terpecah jadi satu, jadi dua, atau masih ada yang tiga gitu ya, ada yang masih berantai. Nah, kita lihat gambar aslinya. Nah, ini yang sebelah kiri ada gambar asli dari kasus Diplococcus pneumonia ya, penyebab penyakit pneumonia. Ini bentuknya, ini gramnya positif. Bentuknya lancet ya. Lancet itu dia bulat tetapi agak runcing di bagian akhir gitu ya. Kemudian dia Diplococcus ya. Nah, ciri khasnya kalau kita mau mendiagnosa itu, kita harus menemukan clear area ya. Clear area surrounding the bacterial cell. Jadi ada zona clear atau bersih, zona jernih di sekitar sel bakterinya. Nah, ini kenapa dia jernih kalau diwarnai? Karena dia punya kapsul ya. Jadi untuk kasus Streptococcus pneumonia, selain kita harus menemukan bentuknya berdua Diplococcus dan bentuknya lancet, kita juga harus menemukan adanya kapsul ya atau zona jernih sekitar sel. Oke, kita lihat contoh yang lain. Misalnya ini pada Neisseria ya. Neisseria gonorrhoeae, penyebab penyakit raja singa ya, penyakit kelamin. Oke, nah ini yang sebelah kiri ini adalah pewarnaan gram ya dari kultur darah katanya.
Jadi darahnya kemudian dikultur, kemudian diwarnai ya bakterinya. Nah ini Neisseria ini bisa didapatkan kalau pada kasus gonorrhea itu, misalnya pada Raja Singa kita bisa dapatkan dari sekretnya ya, sekret dari alat kelamin ya, atau bisa juga dari apus mata. Kalau ini dari kultur dari darah. Oke, nah bagaimana gramnya? Gram negatif, kemudian Diplococcus ya. Jadi dia juga susunannya 22 gitu. Oke, tetapi berbeda dengan Diplococcus pneumonia. Apa bedanya? Bedanya gramnya berbeda, kemudian bentuknya juga berbeda. Kalau tadi bentuknya lancet, harus ada kapsul ya. Tetapi kalau Neisseria gonorrhea itu bentuknya kidney bean shape. Nah ini ya, berbentuk seperti ginjal ya. Berarti ada lekukan di tengah ya. Tetapi bisa juga kita menyebutnya selain seperti ginjal juga seperti biji kopi. Nah, kita bisa bayangkan ya, biji kopi ada lekukan di tengahnya. Jadi dua tetapi bukan lancet, tapi berdua berpasang seperti berpasangan, seperti biji kopi dua-dua gitu. Baik, kemudian selanjutnya kita lihat masih yang kokus. Nah, kita lihat susunannya. Kalau tadi Diplococcus, kita sekarang lihat yang susunannya rantai. Streptococcus. Contohnya ada Streptococcus pyogenes, penyebab radang tenggorokan dan batuk ya. Kemudian kita lihat sketsanya ini. Ini sketsanya seperti untaian manik-manik ya pada kalung. Kita lihat yang sebelah kiri. Nah, ini adalah asli dari bisa apus tenggorok, bisa ya. Nah, ini gram positif ya. Kokus dalam susunan rantai. Oke, nah ini contoh Streptococcus. Kemudian kita lihat yang Staphylococcus. Nah, contohnya di sini ada Staphylococcus aureus, penyebab infeksi pada kulit ya. Bisa infeksi sekunder ataupun penyakit kulit bernanah. Oke, nah ini kita lihat kalau Staphylo berarti susunannya seperti berkelompok seperti buah anggur. Nah, kita harus lihat juga ya, meskipun berkelompok seperti buah anggur, tetapi kalau kita bikin apusan preparasi itu pasti ada yang terpecah ya. Nah, kita bisa tampak ini gram positif, bisa berpasangan, artinya bisa dua-dua ya seperti ini, atau tetrad atau tampak 4-4 seperti ini ya, atau juga klaster berkelompok ya, berkelompok. Nah, ini aslinya yang berkelompok. Ini Staphylococcus. Oke.